bantuin ya buat mengubah sistem lampu lalu lintas di Jakarta. Kemacetan merupakan suatu masalah yang sering dikaitkan dengan transportasi, khususnya pada kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti DKI Jakarta. Rata-rata setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta meningkat sebesar 7,6% dari tahun-tahun sebelumnya yang diambil dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berdasarkan TomTom Traffic Ranking Index, DKI Jakarta menempati urutan ke-29 dari 390 kota dari 56 negara yang diambil dari 6 benua. Hal ini tentunya tidak mengefisiensikan pengguna kendaraan dalam berkendara di jalan-jalan di DKI Jakarta. Dan bisa dirata-ratakan bahwa setiap harinya warga DKI Jakarta menghabiskan waktu 1 jam 8 menit hanya untuk menunggu kemacetan di daerah DKI Jakarta. Lagi pula, mobil yang digunakan dan kendaraan-kendaraan lain yang digunakan dalam kendaraan pribadi dari DKI Jakarta itu hanya memuat sekitar 1 orang dalam satu kendaraan. Tentunya ini menghasilkan banyak sekali tempat-tempat kosong yang harusnya bisa diisi oleh orang-orang lain dalam berkendara. Penggunaan trotoar sebagai jalan untuk para motor juga menambah kemacetan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam sistem ini kami melakukan penelitian Adaptive Ample System atau yang disingkat dengan ATAPELIS. ATAPELIS ini menggunakan 2 perangkat yang digabungkan secara bersamaan, yaitu kamera dan kecerdasan buatan. Dengan adanya ATAPELIS ini diharapkan kami dapat mengurangi kemacetan penduduk DKI Jakarta dalam kesehariannya dengan pemanfaatan lalu lintas. Nah, dari latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah yang pertama, bagaimana cara menerapkan OpenCV ke dalam sistem lampu lalu lintas. Yang kedua, apakah efektif untuk menerapkan OpenCV ke dalam sistem lampu lalu lintas. Selain untuk mengurangi dan menjadi solusi dari kemacetan, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menerapkan sistem OpenCV ke dalam sistem lampu lalu lintas pada persimpangan. 2. Mengetahui tingkat efektivitas penerapan OpenCV ke dalam sistem lampu lalu lintas. Pada kali ini kita akan membahas tentang alat dan sistem yang dibutuhkan dalam perencanaan Adaptive Ample System. Yang pertama, itu Raspberry Pi 2. Alat ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara webcam dengan sistem OpenCV. Yang kedua adalah webcam. Webcam berfungsi sebagai penghubung antara image processing yang ditangkap untuk dikirim ke dalam sistem OpenCV dan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan lampu lalu lintas. Yang ketiga adalah router. Router berfungsi sebagai koneksi antara sistem OpenCV dengan webcam. Yang keempat adalah OpenCV. Ini berguna sebagai pendeteksi jumlah kendaraan yang dibantu dengan webcam dan router. Kelompok kami melakukan penelitian pada bulan Januari hingga bulan Februari. Pada tanggal 1 Februari membahas judul untuk penelitian. Selanjutnya penelitian lapangan dilakukan selama 2 hari pada bulan Februari di sekitar kawasan SMAN 81 Jakarta, tepatnya di lampu merah dekat SMAN 81 Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini selanjutnya membahas bab 1 hingga bab 3 yang dilaksanakan pada 12 Februari dan melaksanakannya di kantin SMAN 81 Jakarta. Sistem kerja dari ATAPELIS ataupun Adaptive Ample System sendiri terbagi menjadi 3, yaitu input, masukan, ataupun proses, dan juga output keluaran. Pada awalnya, gambar dari kendaraan akan direkam oleh webcam yang ada pada masing-masing jalan. Lalu, gambar yang diambil akan diolah pada Raspberry Pi sehingga dihasilkan tingkat kepadatan kendaraan pada jalanan tersebut.
Lalu hasil nilai kepadatan itu dikirim melalui jaringan Wi-Fi menuju server utama. Server utama lalu akan mengumpulkan hasil kepadatan dari Raspberry Pi dan akan mengkalkulasi lamanya lampu merah ataupun hijau pada jalanan tersebut. Nantinya perintah dari server akan dikirim kembali dengan Wi-Fi menuju Raspberry Pi. Lalu nantinya Raspberry Pi akan mengirimkan perintah pada lampu merah sesuai dengan kalkulasi yang dihasilkan oleh server. Penerapan OpenCV pada sistem lalu lintas ini cukup efektif untuk daerah dalam kota karena jumlah kendaraan yang ada di dalam kota tergolong banyak, maka akan sangat efektif untuk menerapkan OpenCV pada sistem lalu lintas. Tetapi banyaknya kendaraan juga bisa memicu malfungsi atau error pada sistem OpenCV, sehingga OpenCV yang diterapkan pada sistem lalu lintas tidak bisa bekerja dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Sedangkan untuk di daerah luar kota, penerapan OpenCV pada sistem lalu lintas tidak begitu efektif karena jumlah kendaraan yang tergolong sedikit, sehingga tidak diperlukan sistem tersebut untuk mengatur persimpangan-persimpangan di luar daerah perkotaan.